alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah dimanapun berada, para aktivis Himpas Universitas IPB, dan semoga yang kita dapatkan nanti adalah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita terutama. Jadi ini pembahasan yang sangat penting sekali, pembahasan yang sangat urgen, yaitu seputar fikih toharoh. Sehingga para ulama kita ketika mengarang kitab-kitab fikih itu pasti menempatkan bab toharoh ini di bab yang paling awal, di bab yang pertama. Kenapa? Karena ini yang menentukan sah dan tidaknya ibadah kita. Utamanya adalah sholat, ya. Jadi pemahaman yang benar tentang masalah toharoh ini akan membuat ibadah kita juga mendapatkan penerimaan atau pengabulan dari Allah. Adapun kalau kita meremehkan tentang ini, walaupun rajin sholat, tapi ketika kita tidak memahami kaidah-kaidah terkait toharoh ini, maka sholat kita tidak akan diterima. Ya. Jadi pembahasan untuk pertemuan perdana ini, semoga nanti waktunya cukup, kita akan membahas pertama tentang fikih air, dan kita akan juga membahas tentang masalah najis serta cara mensucikannya. Nah, kalau tidak selesai hari ini, ya mungkin kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Tapi ini hal yang paling fundamental dalam fikih toharoh, yaitu apa? Masalah air. Kita tahu bahwa dalam kita melaksanakan ibadah, utamanya sholat, itu harus suci dari dua perkara. Yang pertama adalah hadas, yang kedua najis. Hadas itu bisa terjadi kapan? Apabila ada sesuatu yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang. Mungkin tidak berbentuk, misalnya seperti angin aja gitu ya. Kita misalnya buang angin, itu menjadikan kita berhadas. Tapi kalau buang anginnya dari atas nguap, itu nggak apa-apa ya, tidak berpengaruh. Ini kalau keluar dari lubang depan ataupun lubang belakang. Kemudian ada juga syarat agar sholat kita diterima adalah suci dari najis. Ya, najis itu apa? Najis itu adalah sesuatu yang apabila menempel pada seorang muslim yang mukallaf, maka sholatnya tidak diterima. Nah, dalam Islam, dalam syariat kita ini, cara mensucikan diri dari hadas maupun najis itu ada 3 alatnya. Yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga batu. Ya, ini mohon maaf mungkin tidak ada slide lengkapnya, jadi teman-teman sambil coret-coret ya, karena memang di antara cara kita untuk memperoleh ilmu itu ya harus menyediakan pulpen dan buku. Jadi ini sudah saya susun menjadi satu fikih yang cukup mudah dicerna, bahasanya pun bukan lagi bahasa Arab, jadi insya Allah lebih mudah dipahami, tapi tetap harus ada coret-coretan agar tidak lupa ya, karena Imam Syafi'i membuat syair apa, al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid saidaka bihibalin wasiqah. Ilmu itu ibarat hewan buruan, dan pena atau pensil itu adalah tali pengikatnya. Maka hewan buruan yang sudah kita
tangkap dengan susah payah, jangan dibiarkan pergi begitu saja, tapi diikat. Dengan apa? Dengan ditulis ya, diikat dengan dicatat. Baik, kita masuk pertama dari air dulu. Nah, nanti ada pembahasan tentang cara bersuci dengan debu maupun dengan batu, tapi insya Allah itu masih nanti ya. Sekarang kita bahas dulu tentang air. Air ini di dalam syariat Islam atau dalam fikih Islam nanti terbagi menjadi beberapa jenis. Kita langsung masuk ke yang pertama. Air yang pertama disebut dengan air mutlak. Ya. Air mutlak itu air suci dan mensucikan. Ketika mendengar air suci, jangan kemudian kita terbayang, oh air suci itu air sungai Gangga, bukan ya. Air suci di sini bukan berarti air suci yang keramat kemudian menjadikan dosa kita terampuni semua, bukan. Tapi ini maksudnya dalam hal digunakan untuk bersuci, ini airnya disebut dengan suci lagi mensucikan. Atau bahasa sederhananya sering dikatakan dengan istilah air mutlak. Nah, apa itu air mutlak? Air mutlak atau air suci yang mensucikan itu adalah air yang keluar dari bumi ataupun turun dari langit, belum dipakai untuk bersuci, dia juga tidak bercampur dengan sesuatu yang lain yang suci, dan juga tidak terkena najis. Misalnya air hujan. Air hujan kan turun dari langit ya. Turun dari langit, selama dia belum bercampur dengan sesuatu yang suci, misalnya sirup marjan, ya kan? Kalau air hujan tapi ketemu sirup marjan itu kan suci. Atau kopi, itu kan suci. Maka ketika sudah bercampur dengan sesuatu yang suci seperti kopi, teh misalnya, air hujan itu suci tetap tapi tidak mensucikan. Aku ikutan ini penting guys, maaf ya. Tolong di mute ya, Mas host. Kemudian tidak pula bercampur dengan najis. Ya kalau air hujan turun belum bercampur dengan apapun, maka dia dihukumi dengan air mutlak. Dia suci lagi mensucikan. Artinya kita boleh berwudu dengannya ataupun mandi, menghilangkan hadas besar dengan air tersebut. Nah, di antara air-air yang masuk dalam kategori air mutlak itu ada air hujan, kemudian air sungai, termasuk juga di sini berarti apa? Air laut ya, air sungai dan air laut, ma'ul bahar dan ma'un nahar. Kemudian air mata air, bukan air mata. Kalau air mata dia suci tapi tidak mensucikan. Ini air mata air. Kemudian air sumur, air embun dan air salju. Ini yang termasuk dalam air mutlak. Kemudian di antara hadis atau dalil-dalil yang menyatakan kesucian dan kemutlakan air-air tersebut adalah misalnya kalau air hujan dalam surat Al-Anfal ayat 11 Allah mengatakan apa? Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit. Wa anzala minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Jadi air hujan itu untuk mensucikan lahir dan batin. Ini berarti misalnya kita dalam kondisi hadas besar gitu ya, kemudian turun hujan, lalu kita hujan-hujanan dengan niatan untuk sekaligus mandi, maka kita sah mandi dengan air hujan itu. Atau air hujannya ditampung di ember, maka itu boleh digunakan untuk wudhu maupun mandi. Air salju juga demikian, air salju ya, air embun. Nah ini ketika kita berdoa membaca iftitah, di antara doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma qsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Nah,
Ya Allah, gugurkan atau bersihkan dosa-dosa, kotoran-kotoran dosaku dengan air salju ataupun embun. Nah, ini air laut. Di antara dalil yang menyatakan bahwa air laut itu suci dan mensucikan adalah dulu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan kami hanya membawa air sedikit untuk persediaan minum. Kalau kita gunakan air itu untuk wudhu, maka kami pasti akan kehausan." Maka Nabi berwudhu maupun mandi, dan bangkainya pun halal. Jadi al-ma'u al-bahru tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Jadi untuk lautan ini airnya dianggap suci mensucikan, air mutlak, dan bangkainya ini tapi bangkai binatang laut loh ya, itu halal untuk dimakan. Tapi bukan berarti sapi mati di laut halal, tidak ya. Kambing tenggelam ya tetap aja bangkai. Tapi kalau ikan, semua jenis binatang laut, maka hukumnya juga halal untuk dimakan. Jadi Nabi seringkali ketika menjelaskan suatu perkara atau menjawab pertanyaan dari sahabat itu tidak hanya menjawab sesuatu yang diminta, tapi ditambahkan untuk meluaskan pengetahuan para sahabat. Jadi laut itu airnya suci mensucikan, dan bangkai binatang laut juga semuanya halal untuk dimakan. Itu yang pertama ya, air suci mensucikan. Sudah hafal ya insya Allah ya, air suci mensucikan apa saja diantaranya? Air hujan, air laut, air embun, air salju, air sumur, air sungai, termasuk juga air embun. Air embun itu bisa jadi misalnya kita punya apa itu AC, kan AC itu kan airnya apa nanti ada di luar rumah itu nanti ada yang netes-netes, itu kan embun itu ya, itu suci mensucikan. Kemudian yang kedua, jenis air yang kedua adalah air suci yang mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Jadi pada dasarnya ini air mutlak seperti yang tadi yang pertama, tapi karena suatu air ini makruh untuk digunakan. Apa yang dimaksudkan dengan air suci tapi makruh digunakan? Yaitu air suci yang air yang secara zatnya dia suci, tapi makruh karena apa sebabnya? Karena musyammas. Musyammas itu dia dipanaskan di bawah terik matahari. Tapi memang ini tidak terjadi untuk di negeri kita. Untuk air musyammas ini biasanya hanya bisa kita temukan di daerah yang panasnya cukup ekstrim, ya seperti di daerah Timur Tengah yang di sana ada musim panas, kemudian juga ada musim dingin gitu ya. Itu panasnya betul-betul ekstrim, bisa sampai 40 derajat Celcius lebih. Nah, ya jadi yang menyebabkan dia makruh kenapa? Karena terkena panggangan sinar matahari secara langsung. Kenapa dia makruh? Karena secara kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran, air yang panas semacam ini bisa menimbulkan penyakit, yaitu penyakit sopak. Sopak itu mungkin semacam kulit yang rusak atau belang-belang gitu ya. Tapi ini ada pendetailannya segini, begini. Ini para ulama lebih mendetilkan lagi, yaitu yang pertama, air tersebut bila dipanaskan pada tempat yang terbuat dari satu besi, tembaga, timah, atau yang sejenis itu baru kemudian dia makruh untuk digunakan. Tapi kalau kalau air itu tempat atau bejananya adalah dari plastik, kayu, tanah, kulit, emas, perak, maka tidak makruh. Walaupun panas, tapi tidak makruh.
Tapi kalau disimpan di kayu, plastik, tanah, kulit emas tuh tidak akan terlalu panas biasanya. Yang betul-betul akan panasnya tinggi itu kalau air disimpan di dalam bejana besi, timah ataupun tembaga ini. Betul-betul kerasa panasnya itu. Ketika dipakai di kulit itu rasanya nggak enak. Dalam waktu panjang kalau terus-menerus maka bisa menyebabkan tadi penyakit sopak. Jadi panasnya standarnya adalah di atas 40 derajat. Dan ini tidak akan terjadi kalau di negeri kita. Ya, makanya dipanaskan pada kondisi yang panasnya luar biasa, baru menjadi makruh. Kemudian tidak mudah dingin kembali. Jadi kalau air itu kemudian setelah panas kok dingin lagi, maka tidak makruh. Kemudian dia makruh apabila selain air yang musyammas atau terkena matahari itu, ada juga air lain yang dingin atau air lain yang lebih lebih sehat, maka air yang tadi menjadi makruh. Tapi kalau memang sudah nggak ada lagi air kecuali itu, maka tidak makruh. Kemudian dia makruh kalau digunakan di badan kita untuk wudhu ataupun untuk mandi. Tapi kalau digunakan untuk mensucikan pakaian atau mensucikan tempat, misalnya lantai terkena najis, kemudian disucikan dengan air musyammas atau air yang terpanggang matahari, maka itu tidak makruh. Jadi hanya makruh kalau dipakai untuk badan kita, untuk mandi ataupun untuk berwudu. Nah, termasuk juga yang dihukumi makruh adalah air yang memang panasnya cukup tinggi walaupun bukan dipanggang matahari, misalnya air yang direbus sampai hampir mendidih gitu, maka itu makruh kalau digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena bisa membahayakan kulit kita. Demikian pula air yang terlalu dingin, misalnya air di bak pendingin misalnya gitu ya. Kalau digunakan bisa membuat kita kedinginan atau bahkan tulangnya linu, lah itu makruh digunakan. Nah, ini masih bisa dan sah digunakan untuk bersuci, tapi sekali lagi hukumnya makruh. Pada dasarnya dia air mutlak pada dasarnya. Tapi karena kondisi tadi terlalu panas atau terlalu dingin, maka menjadi apa? Hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Tapi sah apa enggak itu? Yo sah saja. Tapi makruh. Baik, yang ketiga, ada air suci tapi dia tidak mensucikan. Nah, untuk yang ini dibagi dua. Air suci tapi tidak mensucikan, ini terbagi dua. Yang pertama adalah namanya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah dipakai untuk bersuci, yaitu mensucikan dari hadas. Misalnya air bekas wudhu. Jadi wudhunya ditampung misalnya di dalam ember. Nah, air yang di dalam ember itu bekas wudhu kita, dia hukumnya mustakmal. Suci air itu. Artinya kalau kita terpercik dari air itu, badan kita, baju kita nggak masalah. Sholat kita tetap sah. Tapi itu air sudah tidak bisa lagi dipakai untuk kita bersuci. Nah, jadi jangan ngasih ke teman kita air bekas wudhu kita. Walaupun bersih, walaupun suci, tapi itu hukumnya apa? Hukumnya adalah mustakmal. Air suci tapi tidak mensucikan. Sudah tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas, tidak juga bisa dipakai untuk mensucikan tempat maupun baju dari najis. Ini air mustakmal. Nah, akan tetapi ini ya, untuk khusus air mustakmal ini ada beberapa kesalahpahaman. Nah, mungkin kalau pengalaman kami ya, dulu ketika masih belajar di tingkat sanawiyah dulu itu ya, madrasah sanawiyah, itu ketika belajar wudhu, bejana yang dipegang sama kawan kita itu harus diangkat tinggi-tinggi. Jangan sampai pas kita wudhu misalnya basuh muka, ada percikan yang kemudian balik ke dalam bejana tersebut.
katanya nanti akan merubah air itu menjadi air mustakmal. Ternyata bukan demikian ya. Air mustakmal itu adalah air yang memang bekas untuk kita bersuci, bukan air yang terkena percikan dari kita bersuci. Misalnya begini, kita mandi nih, kita mandi. Kemudian ketika kita mandi, kadang-kadang kan gerakan gerakan gayung itu atau air yang mengenai tubuh kita kan mercik tuh, ada yang percikannya masuk lagi ke kamar ke bak mandi. Apakah bak mandi itu seketika menjadi air mustakmal? Ya tentu tidak. Karena apa? Karena yang kembali atau balik lagi ke dalam bak mandi itu kan paling cuman berapa titik gitu. Tidak akan merubah sifat air yang ada di dalam bak mandi kita. Merubah status air dalam bak mandi itu menjadi mustakmal. Itu disebut dengan air suci, tapi terkena percikan air mustakmal. Tidak masalah, tetap air dalam bak mandi itu suci, mensucikan. Jadi ini jangan sampai salah memahami. Misalnya kita mau mandi, kemudian ternyata gayungnya itu tenggelam. Kita kondisi hadas nih. Kemudian kita mau mandi tapi gayungnya ketenggelam di dasar kolam bak mandi. Lalu kita masukkan tangan kita mengambil gayung itu. Apakah kemudian air bak mandi itu menjadi mustakmal karena kemasukan tangan kita yang dalam kondisi hadas? Ternyata tidak. Karena kita memasukkan tangan kita ke dalam bak mandi untuk mengambil gayung itu, niatnya bukan bersuci. Niatnya murni hanya mengambil gayung tersebut. Nah, adapun ketika kemudian kita mandi, maka air yang sudah mengenai badan kita dengan niat untuk bersuci mengangkat hadas, itulah yang disebut dengan air mustakmal. Insya Allah jelas ya, sehingga kita tidak terkena was-was ya terkait air mustakmal ini. Karena banyak sekali orang yang kena was-was ya, sehingga kadang wudhu membutuhkan air itu yang sampai berember-ember, kadang-kadang menghabiskan 1 toren. Karena apa? Karena was-was. Setelah kita paham tentang air mustakmal, kita tidak usah lagi was-was. Jadi air mustakmal ini hukumnya tidak bisa untuk digunakan bersuci, tidak bisa mengangkat hadas, tidak juga bisa untuk mensucikan tempat yang terkena najis. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah dari wujud aslinya. Misalnya air hujan, aslinya kan misalnya dia bening, tidak berasa, tidak berbau. Kok kemudian dia terkena sesuatu yang suci atau tercampur dengan sesuatu yang suci, misalnya tadi kopi itu kan suci ya, teh, susu, dan lain-lain, yang menyebabkan wujudnya berubah. Misalnya air 1 ember, kemudian dimasukkan kopi 1 cangkir. 1 cangkir itu maksudnya kopi semua di cangkir itu. Kira-kira 1 ember itu akan berubah apa enggak warna airnya? Berubah kan? Dan baunya juga berubah, bau kopi. Maka itu air menjadi tidak bisa untuk mensucikan, walaupun dia suci. Ya. Atau misalnya kita punya air di galon aqua gede, kemudian karena ini mau ada acara halal bihalal, 1 galon itu kemudian dituangin sirup marjan 2 botol, maka air di dalam galon itu akan berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Itu air suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah bercampur dengan sesuatu yang suci tapi merubah wujud aslinya, baik dari rasa, bau, maupun warna. Jadi nggak boleh kita bersuci dengan air kopi, nggak boleh bersuci dengan air teh, nggak boleh bersuci dengan air sirup ABC, nggak bisa ini. Dia suci tapi tidak mensucikan. Ini air yang ketiga ya.
Kita ulang, yang pertama air suci mensucikan, yang kedua air yang apa namanya? Apa tadi? Yang kedua air yang makruh ya, makruh ya. Suci mensucikan tapi makruh digunakan. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama namanya air mustakmal, yang kedua adalah namanya air tapi sudah berubah warna atau wujud aslinya, yaitu rasa, bau, dan warnanya. Dan yang merubah itu adalah benda yang suci. Baik, selanjutnya yang keempat ya, air mutanajis, air yang terkena najis. Ketika kita ingin memahami tentang air yang mutanajis, ini kita harus punya pengetahuan pertama bahwa air itu terbagi menjadi dua menurut ukuran, yaitu satu air yang sedikit, dua air yang banyak. Air sedikit itu yang bagaimana? Dalam mazhab kita ya, mazhab Imam Syafi'i, air yang banyak itu adalah air yang lebih dari 2 kulah. Kalau yang kurang dari 2 kulah, maka itu disebut air sedikit. Ya, tolong di sini diperhatikan ya. Dalam memahami kaidah tentang air yang najis ini, kita harus tahu dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita di Indonesia ini, air itu dari segi ukurannya dibagi dua. Satu, air sedikit. Dua, air yang banyak. Air sedikit itu yang bagaimana? Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah. Adapun yang air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kulah. 1 kulah itu atau 2 kulah ini ukurannya seperti apa? Ukurannya adalah kalau dalam sentimeter ya, dianggap 2 kulah kalau lebar, tinggi, dan panjangnya adalah 60 kali 60 kali 60 cm. Jadi kalau air itu volumenya lebih dari 60 kali 60 kali 60 atau 60 cm kubik, maka itu disebut air banyak. Kalau kurang dari itu, maka disebut air sedikit. Jelas ya ini ya. Ini harus paham dulu nih. Air banyak, air sedikit. Ukuran air disebut banyak kalau ukurannya adalah 60 cm kubik. Maka disebut air banyak. Ketika air sedikit, ya, ketika air sedikit artinya kurang dari 2 kulah, kurang dari 60 cm kubik. Ketika air itu kemudian terkena najis, walaupun tidak merubah warna, rasa, dan bau, maka itu air disebut air mutanajis. Hukumnya najis. Contoh, saya punya air 1 ember. Kemudian air itu misalnya kita masukin ikan lele, ya, ikan lele ke dalam ember itu. Ikan lele kira-kira buang kotoran enggak di dalam ember? Nah, kotorannya kan besar juga ikan lele kan ya. Maka ketika kemudian ikan lele itu masuk, ternyata dia mengeluarkan kotoran ya dari lubang belakang, maka air itu menjadi mutanajis. Walaupun mungkin air itu tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah baunya. Loh, tapi kan lele itu binatang laut, Ustaz. Binatang air. Nah, ini yang jarang-jarang kita sadari, mentang-mentang binatang laut, hewan laut dianggapnya semuanya halal, kotorannya pun halal. Oh, tidak. Hewan laut itu yang halal itu dagingnya. Adapun kotorannya dan darahnya tetap najis. Gitu ya. Makanya teman-teman yang punya akuarium, ya, kalau diisi ikannya agak besaran gitu ya, maka air akuarium itu bisa najis ketika kurang dari 2 kulah.
Kecuali kalau misalnya akuariumnya besar sekalian, itu ukuran semeter kali semeter kali semeter misalnya, dikasih ikan arwana, kotorannya gede-gede juga itu, tapi dia selama tidak merubah warna, rasa, dan bau, air akuarium tersebut tetap suci. Tapi kalau akuariumnya kecil, dimasukin air arwana, maka kotoran-kotoran yang keluar dari pembuangan ikan itu menjadikan air tersebut najis. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kula, lalu terkena najis, air itu mau berubah warna, rasa, dan baunya ataupun tidak, maka itu air menjadi mutanajis. Jelas ya, insya Allah ya. Adapun kalau airnya banyak, berarti di atas 2 kula, kemudian kok kemasukan najis. Gini, kalau najis yang masuk ke dalam air tersebut merubah warna atau rasa atau bau, jadi merubah salah satu dari 3 ini, warna atau rasa atau bau, maka air itu walaupun banyak menjadi najis. Misalnya ada kolam renang, kemudian tiba-tiba saja pagi-pagi ditemukan seekor sapi mati di situ, sehingga air kolam renang itu walaupun ya gede, misalnya ukuran 5 meter kali 5 meter, tapi kemasukan bangkai sapi, sehingga kemudian bau kolam renang itu berubah, bau airnya berubah, rasanya juga berubah, maka air kolam renang itu walaupun banyak tetap najis. Kenapa? Karena berubah warna, rasa, dan baunya. Tapi misalnya kolam renang ukuran 5 meter, 2 meter, ini kan termasuk sudah air yang banyak. Kemudian kemasukan burung atau ayam yang mati di situ. Itu kalau cuman burung atau ayam yang mati tidak akan merubah warna, rasa, dan bau. Pada umumnya begitu ya. Airnya tetap jernih, rasanya tetap segar. Nah, maka air itu bagaimana? Boleh nggak dibuat wudu? Boleh. Caranya bangkainya dibuang, kemudian kita gunakan untuk berwudu ataupun mandi, nggak masalah. Nah, bagaimana kalau misalnya sapinya diangkat? Tadi ya kasus pertama, bangkai sapinya diangkat, tapi warnanya tetap rasanya dan aromanya tetap bau bangkai. Gimana caranya? Caranya ya air itu bisa dikuras, diganti air yang baru, atau airnya ditambah lagi dengan air yang baru sehingga sampai nanti berubah rasa, warna, dan baunya kembali ke air yang orisinil, maka itu menjadi suci kembali. Ya, kira-kira jelas ini ya untuk air yang mutanajis ya. Jadi agar kita semakin berhati-hati, karena ini menentukan sah dan tidaknya ibadah kita, diterima atau tidaknya sholat kita. Seringkali kita ini kurang hati-hati, misalnya di tempat toilet umum atau di mana ya, di masjid, di mal-mal itu ya, di toilet mal-mal, di musolanya itu, antara kloset tempat seseorang jongkok buang air dengan ember yang ditaruh itu kok sejajar gitu, atau bahkan kadang-kadang lebih tinggi tempat jongkoknya. Nah, seringkali ketika misalnya seseorang buang air kecil, pipis di jongkokan kloset itu, air percikannya itu bisa dipastikan masuk ke dalam ember yang di bawahnya. Walaupun tidak merubah warna, rasa, dan bau air di ember itu, karena cuma percikan-percikan kecil, tapi hakikatnya itu air sudah mutanajis. Maka hati-hati ketika kita ingin bersuci, atau kita ingin membuat kamar mandi, usahakan betul-betul aman dari percikan najis, ya, termasuk embernya atau kolam bak mandinya, itu usahakan betul-betul suci atau terhindar dari kemungkinan percikan-percikan najis. Baik.
Ini beberapa pendapat tentang air dua kulah, intinya sama dengan yang tadi. Nah, ini pembahasan sedikit tentang air sisa minuman. Kalau bahasa Arabnya itu su'er ya. Su'er itu air sisa minuman. Air sisa minuman manusia hukumnya suci. Baik itu orang mukmin maupun orang kafir. Misalnya ada air aqua, kita mau wudhu, tiba-tiba ada kawan kita orang non muslim habis minum, bibirnya nempel di air aqua, kemudian air itu dikasih ke kita, kau mau wudhu ya, ini aku punya air aqua gitu, maka air itu tetap boleh kita gunakan untuk berwudhu. Kenapa? Karena seorang manusia itu hukumnya suci. Jadi yang dikatakan orang musyrik katanya najis, itu najis secara maknawi tapi bukan najis secara jasadi ya. Sisa minuman binatang yang halal dagingnya, misalnya bekas minuman kambing, bekas minuman sapi, itu tidak merubah status air tersebut. Misalnya kita punya ember dibuat minum kambing, ternyata kita mau wudhu, tadi kambing udah masukkan mulutnya ke situ, nah, itu tidak mengapa, tetap kita bisa pakai airnya untuk berwudu. Adapun sisa minuman keledai, burung, binatang buas itu juga tetap suci, mensucikan. Tidak perlu kita kemudian nanya-nanya, misalnya ini tadi ada misalnya kita menemukan air mau wudu, kita ragu nih, ini air udah ada binatang buas yang minum apa enggak nih, jangan-jangan tadi malam ada anjing yang minum dari sini nih. Kita enggak dibebani untuk mencari semacam itu. Jadi kita enggak usah nanya-nanya ke orang di sekitar itu. Kalaupun kita ditanya oleh orang yang mau mengemaki air kita, misalnya kita pasang air di bejana di depan rumah, dia mau wudhu, dia nanya, ini air tadi ada binatang buas yang minum enggak ke sini? Kita yang ditanya enggak usah jawab. Jadi selama itu air pada dasarnya air suci mensucikan, keraguan-raguan tidak bisa merubah status itu menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan ataupun air mutanajis ya. Air sisa minuman kucing tetap suci dan mensucikan. Jadi kucing itu, bekas minuman kucing itu suci. Nggak usah khawatir ya, misalnya punya piaraan kucing, kemudian kita mau minum ternyata keduluan sama kucing tuh. Nah, air itu tetap suci mensucikan, boleh dipakai untuk berwudu. Boleh kita minum juga. Tapi beda perkara dengan kotoran dan kencing. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa kotoran dan air kencingnya kucing itu najis. Hanya mazhab Gohiri saja satu yang ini pendapat sangat lemah sekali, yang mengatakan bahwa air kencing maupun kotoran kucing itu tidak najis. Ini lemah sekali. Adapun 4 mazhab semua sepakat bahwa kotoran dan air kencing kucing itu hukumnya najis. Nah, kemudian yang terakhir, air sisa minuman anjing dan babi. Ini jelas, kalau ini najis. Najisnya najis mughalladhah, najis berat. Nah, nanti akan ada pembahasan sendiri tentang masalah najis mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah ya. Kita sudah jam berapa ini? Waktunya masih atau bisa lanjut lagi, Mas? Kalau untuk materi sebenarnya sampai jam 9 Ustaz. Terus iya udah. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi seperti itu. Oke, berarti untuk hari ini kita bahas masalah air saja dulu ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas masalah najis dan cara mensucikannya, insya Allah. Tapi untuk masalah air ini harus clear dulu nih, harus clear betul. Kita nggak boleh ragu-ragu ataupun ada sesuatu yang samar-samar. Ya. Baik, kalau begitu untuk pembahasan fikih air kita cukupkan sampai di sini. Kita kembalikan ke MC, barangkali ada yang mau didiskusikan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur jazakumullah ya Ustaz. Tadi telah menjelaskan gitu ya bagaimana pada materi pertama kita
malam hari ini terkait macam-macam air yang memang tadi sudah dijelaskan secara rinci jenis-jenis air ya, mulai dari air yang suci dan mensucikan, air yang suci dan mensucikan tapi sifatnya makro, air yang suci dan tidak mensucikan, dan juga air yang najis ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mungkin kita ada waktu ya, kurang lebih sampai jam setengah 10. Karena itu jika ada teman-teman yang ingin bertanya juga nanti bisa disampaikan di kolom chat. Yang pertama, Anda coba bacakan Ustaz dari Kak Abdul Hanif. Izin bertanya Ustaz, pembagian hukum air ini apakah sudah ada pada zaman Rasulullah detail lama dan pembagiannya atau ketika zaman tabi'in atau Imam Mansur seperti kasus ilmu tajwid? Mungkin boleh tulis dapat satu. Suara antum kok putus-putus, Mas. Putus-putus ya. Bentar ya. Ya, Saya bisa baca sih dari sini. izin saya ulangi Biar Ustaz ya. saya baca deh. Oh iya. Untuk pertanyaannya, Apakah baik, sudah ada zaman Rasulullah detil nama dan pembagian atau baik, jadi untuk pengistilahan itu ijtihad dari para ulama untuk memudahkan kita untuk memilah dan memilih air itu. Tapi secara praktek di zaman Nabi tentu sudah ada. Karena ini kan adanya air mutlak, air makruh ini kan semuanya berdasarkan nas-nas hadis. Ulama hanya merumuskan saja, memudahkan kita untuk memahami pembagian-pembagian air tersebut. Jadi kalau sahabat mungkin ketika udah tahu air ini bisa gitu. Mereka mungkin nggak kenal istilah air mutlak, tapi mereka udah ngerti gitu. Nggak dikasih nama, ada air mutlak, ada air ini, air itu untuk memudahkan kita yang hidup di akhir zaman, untuk memudahkan memahami tentang kaidah-kaidah ini. Itulah cerdasnya para ulama kita, membuat kaidah-kaidah untuk memudahkan kita memahami syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kayak misalnya begini, akidah. Di zaman Nabi itu nggak ada istilah akidah, nggak ada. Tapi kenapa kita sering sekarang membahas akidah? Yang ada di zaman Nabi hanya iman, Islam. Siapa yang membuat istilah akidah itu? Para ulama. Akidah itu istilah yang dibuat oleh para ulama. Yang dimaksudkan apa? Ya iman sebenarnya. Dalam menggunakan istilah akidah. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi tidak mungkin ulama kita itu merumuskan hal-hal yang sangat penting dalam agama kecuali pasti berdasarkan kepada dalil yang sudah terbukti kesohihannya. Jadi di masa Rasulullah barangkali nama-nama ini nggak terlalu penting, tapi bagi kita zaman sekarang ini sangat penting sehingga diberikanlah namanya istilah air mutlak, air musyammas, air tohir ghairu mutahhir gitu ya. Ini untuk memudahkan kita memahami syariat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, langsung saya baca ya. Terkait air mustakmal yang dikumpulkan melebihi secara 2 kulah, apakah masih boleh dipakai bersuci? Boleh. Air mustakmal itu bukan air najis. Jadi ketika air mustakmal, misalnya kita wudhu nih. Kita wudhu. Kemudian setiap kita wudhu, airnya dimasukkan ke dalam bak mandi yang ukurannya 2 meter misalnya. Sehingga dari air wudhu kita itu terkumpul 200 kali 200 kali 200. Dan ternyata air itu tidak berubah warna, rasa, dan bau. Jadi air itu tetap boleh kita pakai. Ya. Jangankan air mustakmal, air najis saja. Ketika kemudian dia airnya memenuhi 2 kulah, maka air itu menjadi air suci mensucikan. Contoh, air ada di dalam bak mandi ukuran 60 kali 60 kali 60.
Kemudian air itu misalnya terkena terkena bangkai ya, misalnya bangkai misalnya bangkai tikus, ada tikus mati di situ. Kemudian bangkai tikus itu diambil, lalu dilihat tuh air itu berubah nggak rasa, warna, dan bau. Ketika tidak berubah, maka air itu tetap suci, mensucikan. Tapi selama bangkai tikus ada di situ ya harus dibuang dulu ya. Jangan bersuci sementara bangkai tikusnya masih mengambang, jangan. Jadi selama air itu 2 kolah, nggak ada istilah air mutanajis. Ketika air itu lebih dari 2 kolah, apalagi air mustakmal. Jadi kalau sudah di atas 2 kolah, air itu menjadi suci, mensucikan. Kecuali tadi, kalau berubah warna, rasa, dan baunya oleh najis. Gitu. Bagaimana? Oh ya, kalau air kopi gimana? 2 kolah air kopi semua. Ya ini air kopi 2 kolah, jelas itu berubah ya. Warna, rasa, dan baunya berubah. Berubahnya bukan karena benda yang memang biasanya tercampur dengan sendirinya ke dalam air. Ya, tapi karena ada ya orang yang memasukkan. Kalau misalnya ada air dalam bak mandi, itu airnya nggak pernah dipakai selama setahun. Kemudian setelah setahun berlalu itu airnya keruh, ternyata di bawah banyak lumut, atau karena mungkin ada tanah gitu ya, daun, itu tidak merubah status air tersebut, dia tetap suci, mensucikan. Karena dia datangnya lumut, datangnya tanah, itu kan memang itu tempatnya air di situ. Sesuatu yang sangat identik dengan air, ya lumut, ya tanah, ya daun gitu ya. Tapi kalau ternyata itu berubahnya, wah aroma kopi nih, wah aroma teh nih, lah ini sudah berubah dia menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Baik, selanjutnya, apakah berdosa bagi laki-laki buang air sembarangan tanpa membasuh tubuh tersebut? Berdosa tentu, ya, karena kalau kita buang air sembarangan, itu pertama kita melalaikan adab-adab dalam buang air. Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan sterilisan, menganjurkan gitu ya. Contohnya Nabi mengatakan jangan engkau kencing di air yang menggenang. Jangan engkau buang air di bawah pohon yang biasa digunakan untuk manusia bernaung. Jangan buang air di jalanan, tempat biasa orang lalu lalang. Jangan buang air di lubang yang khawatirnya di situ ada hewan atau binatang yang bertempat tinggal. Jadi berdosa kalau kita buang air sembarangan. Itu melalaikan adab-adab nabawi. Apalagi udah buang air tanpa membasuh, tanpa bersuci. Ya, udah pipisnya di pagar orang, habis itu nggak bersuci pula, udah membuat jalanan jadi pesing, dirinya sendiri jadi membawa najis kemana-mana. Di antara siksa kubur ya, paling banyak yang menyebabkan siksa kubur itu apa? Lam yastabri indal baul, orang yang pipis kemudian tidak bersuci dari pipisnya itu kebanyakan yang nanti terkena azab kubur. Karena apa? Karena tidak mensucikan dirinya dari kencing. Maka mari kalau kita buang air, pastikan tempatnya yang aman dan nyaman. Kalau bisa pastikan tempatnya itu bisa jongkok, karena kalau tempat kencing yang berdiri ini untuk kaum laki-laki utamanya, itu biasanya tetap saja kurang tuntas, sehingga ketika rasanya udah selesai, pas jalan baru berapa langkah, kok kayaknya ada yang keluar lagi. Lah itu, kalau pipisnya itu dalam kondisi berdiri biasanya nggak tuntas, biasanya begitu. Maka kalau memang tidak darurat, selama ada yang masih bisa kita jongkok, maka masuklah ke kamar mandi atau toilet, kemudian pipisnya dengan jongkok, jangan berdiri. Kecuali terpaksa, udah nggak ada tempat lagi, atau antrinya kepanjangan, udah nggak kuat lagi, ya itu berdiri.
Kemudian apakah kertas tisu bisa dianggap mensucikan ketika keadaan darurat? Nah, ini nanti bab sendiri namanya bab istinja ya. Bab istinja itu nanti pembahasan mungkin di pertemuan ketiga atau keempat itu. Tapi secara ringkas begini. Tisu itu bisa mewakili batu ya untuk kita bersuci. Dia tapi tisu kering loh ya, ini tisu kering, bukan tisu basah. Jadi syarat untuk beristinja, istinja itu aslinya kan dengan batu ya. Kita bersuci dari kencing maupun buang air besar. Itu mau ada air maupun nggak ada air, itu tetap boleh kita bersuci dengan batu ataupun yang sejenisnya. Ini bukan berarti pengganti air, bukan. Bukan pengganti air. Kalau tayamum pengganti wudhu, tapi kalau istinja dengan batu itu bukan pengganti air. Walaupun banyak air, kita tetap nggak masalah misalnya bersuci dengan batu ataupun tisu, nggak masalah ya. Jadi ini diantara indah salam. Tapi syaratnya apa? Kalau kita buang air ingin menggunakan tisu atau benda-benda lain, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya alat yang untuk kita pakai untuk bersuci adalah satu, itu barangnya padat, benda padat. Tisu benda padat bukan? Padat kan ya? Yang kedua, benda itu suci. Ya, bendanya suci. Yang ketiga, kering. Bendanya kering. Padat, suci, kering. Yang keempat, barangnya tidak terhormat. Tisu kan nggak terhormat. Kemudian barangnya itu bisa untuk meresap atau membersihkan najis. Misalnya, kalau batu ya jangan batu keramik. Kalau batu keramik itu nggak bisa untuk membersihkan, menyerap najis ya. Tapi batu yang sekiranya kalau najis itu kita kalau batu kita tempelkan maka itu akan terserap gitu, meresap gitu ya. Batu atau tisu itu kan meresap juga itu. Jadi syarat alat yang dipakai adalah satu, benda padat, dua, kering, tiga, suci, empat, bukan barang terhormat. Kalau roti tawar terhormat apa enggak? Gimana tuh kalau roti tawar buat istinja? Boleh apa enggak? Terhormat, Ustaz. Terhormat, makanya enggak boleh roti tawar karena dia bukan tempatnya untuk apa? Bersuci, kan itu dimakan. Tapi kalau misalnya spon itu kan enggak terhormat, atau tisu ya. Jadi itu diantara syarat-syarat alat untuk kita bersuci dengan batu ataupun tisu. Jadi boleh-boleh saja, misalnya antum makannya kemana-mana bagusnya ini pada bawa tisu lah. Misalnya ke toilet, kok jorok banget toiletnya, jangan-jangan juga di situ airnya udah jorok lah pokoknya. Nah, daripada nanti malah gatel-gatel, mendingan pakai tisu. Pakai tisu ya. Atau kita keluar negeri ini, ke Korea misalnya. Di Korea itu kami punya pengalaman tersendiri nih, teman-teman yang masuk ke toilet terjebak, ternyata apa? Pas dipencet yang keluar bukan air, malah angin. Nah, akhirnya lama tuh eksekusi di dalam. Ngapain aja ini? Ternyata mereka dengan berbagai cara mengumpulkan air dari kloset itu yang harusnya buat nyentor, diambil dengan tangan gitu. Akhirnya ya gitu, susah banget tuh cara bersuci. Padahal di samping ada tisu. Nah, padahal kalau paham tentang cara istinja itu cukup dengan apa? Dengan tisu itu. Tentu dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, juga kotoran yang keluar itu masih di bagian pintu keluar, belum sampai nyebar-nyebar ke paha, ke dengkul, ke lutut gitu ya. Jadi kotorannya pun masih di wilayah itu. Kemudian itu kotoran juga belum terkena apapun, sebelum dilap dengan tisu itu belum terkena apapun. Itu nanti di antara syarat-syaratnya akan kita bahas di waktu pada saatnya nanti ya. Dan minimal adalah menggunakan 3 batu atau 3 tisu. Dibasuh, udah kering. Nggak cukup cuma sekali, diulang lagi 2 kali. 3 kali minimal gitu, minimal 3 kali.
udah 3 kali keluar lagi, ya basuh lagi 3 kali lagi gitu. Pokoknya kalau keluar lagi harus dikeringkan dengan tisu itu 3 kali minimal, 3 kali tisu, 3 lembar tisu itu ya. Baik, ini pembahasan istinja nanti lebih detailnya insya Allah di pertemuan tersendiri. Tapi boleh ya kita dengan kertas ataupun tisu untuk mensucikan. Tidak mesti saat darurat, nggak mesti saat darurat. Dalam kondisi normal pun boleh dipakai itu, tisu ataupun batu. Dan untuk air yang keluar dari mata air tapi bercampur dengan rasa yang merubah warna, rasa dan bau, misalnya pegunungan tercampur belerang, apakah masih suci? Iya. Ada mata air mengeluarkan air tapi bau belerang, maka itu tidak masalah, tetap suci mensucikan. Karena memang itu ya tempat air itu memang berbelerang gitu, jadi tidak masalah, tetap bisa untuk dipakai bersuci, tidak makruh, tetap suci mensucikan walaupun bau belerang. Karena belerang itu bukan ditaruh, tapi memang aslinya air itu keluar dengan bau belerang. Kasus kotoran cicak yang jatuh ke kamar mandi yang kurang dari 2 kolah. Ya tentu kalau ada kotoran cicak jatuh ke kamar mandi, ya kalau ketahuan ya kita harus kuras kamar mandinya. Kalau kurang dari 2 kolah. Makanya kalau buat kamar mandi ya lebih dari 2 kolah ya, agak besar lah. Semeter gitu. Dan airnya dipenuhin terus. Semeter tapi airnya cuma 10 cm ya sama aja kalau begitu. Ya. Jadi airnya juga harus, yang penting mah airnya. Adapun kalau ukuran kolah kan nanti itu nggak mesti kolahnya gede tapi airnya sedikit ya sama aja gitu. Jadi airnya harus banyak lah, biar airnya banyak kolahnya harus besar, mandinya harus besar. Saya izin bertanya mengenai air yang telah dimasak di panci, air panas shower atau alas jenisnya, lalu digunakan untuk mandi dalam keadaan hangat. Apa ini? Terlebih jika tinggal daerah dingin. Ya, boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Malah memang harusnya begitu. Ketika kondisi puncak musim dingin sampai 10 derajat. Kemudian tentu airnya kan juga dingin banget tuh. Kita mau mandi, jangan nekat ke air dingin. Dipanaskan dulu airnya. Dipanaskan, atau biasanya kayak di Mesir itu ada namanya sakhon, ya sakhonah. Di kamar mandi itu biasanya udah otomatis ada 2 keran yang biru air dingin, keran yang warna merah itu air panas. Nah biasanya biar seimbang ya dua-duanya dihidupin, setengah air panas setengah air dingin, atau biar bisa mengukur kita pakai ember ya. Jadi air dingin dulu lalu dicampur air panas. Kalau musim dingin kemudian mandi air dingin atau meriang besoknya. Ya, jadi dipanaskan asalkan tidak berlebihan, kemudian malah menjadikan kulit kita mengelupas ya sekedar untuk agar kita tidak kedinginan dan tidak beresiko ya. Boleh-boleh saja dipanaskan. Butuh dengan aqua botol boleh apa tidak? Atau boleh dengan aqua botol, aqua gelas boleh aja. Kan itu air suci mensucikan. Tidak masuk 2 kolah. Ya, ukuran 2 kolah itu tadi hanya untuk mengukur air yang najis. Kalau airnya kurang dari 2 kolah kena najis, maka otomatis air itu najis. Misalnya air aqua dalam gelas. Lah kok tiba-tiba mau buat wudhu ternyata kemasukan kotoran burung. Ya otomatis air itu najis. Nggak bisa buat bersuci. Tapi kalau air itu masih bersih, suci dalam kemasan, kita pakai wudhu, ya sah-sah saja. Kan hakikatnya itu air suci mensucikan, ya. Untuk ukuran 2 kolah itu hanya dalam kasus air mutanajis, air yang najis. Baik, sekarang
saya ingin bertanya apakah boleh wudhu menggunakan air hangat dari shower? Boleh, tadi sudah ya, boleh. Bagaimana hukumnya kalau baju tubuh kita terkena air percikan dari air bekas wudhu yang berasal dari saluran di bawah keran wudhu? Ya nggak apa-apa, kan kita wudhu, kemudian air yang di bawah keran itu mercik ke kita. Ya nggak apa-apa, kan itu bukan air najis. Ya, itu air mustakmal. Air mustakmal itu suci. Jadi ketika kita wudhu kemudian airnya mercik ke badan, ke baju kita, ke celana kita, nggak masalah. Yang masalah itu kalau pipis mercik ke celana kita, lah itu masalah karena dia najis ya. Kalau air wudhu, bekas wudhu itu nggak najis. Yang ketiga, banyak juga nih tanyanya. Tuh, mana tadi berloncat ini. Coba Mas, mana Mas? Yang Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya rok bagian bawah yang terkena sedikit air bekas hujan? Hukumnya rok bagian bawah. Apa hukumnya rok bagian bawah yang terkena sedikit air bekas hujan? Oh, air bekas hujan itu kan nggak najis. Ya nggak apa-apa, tetap pakai buat sholat. Ya, yang masalah itu kalau mau sholat kemudian ada bau. Ya Allah, ini kok warnanya coklat, baunya nggak enak. Pas dicium, ternyata apa? Kotoran ayam yang coklat itu. Nah itu jelas sekali itu harus disucikan. Tapi kalau cuma basah kena air hujan, basah kena genangan air di jalanan, itu nggak apa-apa. Ya, air yang menggenang di jalanan itu ma'fuun anhu. Ya, itu pada dasarnya air suci, makanya nggak usah dicari-cari. Ada kotorannya nggak ini, diselam malah di bawahnya, nggak usah ya. Kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba dari atas ada air jatuh, piar. Waduh, air apa ini? Udah nggak usah nanya, malah nanti nanya ke yang di rumah susun, ini siapa tadi buang air apa ya? Nggak usah. Itu menyusahkan diri sendiri. Jadi selama yang tidak jelas-jelas itu najis, maka itu tidak najis ya. Termasuk air hujan, air di genangan genangan jalan, itu kayak di kampus kan di selama sepanjang jalan bara itu kan banyak tuh genangan-genangan air ya. Apalagi di pertigaan BNI itu genangannya lumayan tuh ya. Ini udah pada masuk kuliah belum ini? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Itu kalau hujan di pertigaan BNI itu kan genangannya lumayan tuh, naik motor nyiprat gimana? Ya nggak apa-apa, wong itu air suci ya. Air genangan di jalanan itu ma'fuun anhu, tidak usah waduh aku tadi kena genangan hujan nih, ganti baju dulu mau sholat, nggak usah. Jadi repot nantinya. Bagaimana kalau buang air saat di tengah hutan sehingga air untuk membersihkannya terbatas? Apakah bisa suci? Gimana maksudnya nih? Lagi camping gitu ya, kemudian buang air. Yang untuk mensucikannya terbatas. Terbatas maksudnya? Terbatas misalnya cuma satu aqua. Misalnya di tengah hutan, kemudian kita pipis. Ada air sekedar aqua gelas. Cukup apa enggak? Ya cukup sekali. Kan yang disucikan kan cuman bagian kecil banget itu ya. Kecuali kalau misalnya buang air besar. Mencret pula gitu. Itu ya butuh air agak banyak. Misalnya ya butuh mungkin satu aqua besar gitu ya untuk bersuci. Kalau sekiranya tidak cukup, apa yang dilakukan? Bisa pakai istinja dengan batu, dengan tanah, atau dengan tisu tadi itu. Makanya kalau camping bawalah tisu, tapi ingat jangan tisu basah, tisu kering ya, karena yang bisa mengangkat najis itu yang kering. Kalau tisu basah itu hanya memindahkan najis saja. Wilayah yang tempat keluarnya najis itu tetap najis. Tapi kalau tisu kering dengan tata cara yang tadi disebutkan, syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan, maka wilayah itu akan menjadi suci. Ya.
Ini kalau kondisi darurat, makanya daripada bawa air bergalon-galon, bawa tisu aja. Bawa tisu. Jadi syaratnya suci gimana ini? Kalau ya yang penting tempat keluarnya najis itu sudah bersih, nggak ada kotorannya, maka dianggap sudah suci. Cara membersihkan pakaian salah satunya apa ini? Cara membersihkan pakaian satu-satunya yang bisa dipakai sholat dari percikan najis bagaimana? Oh iya, ini nanti lebih detailnya saya jelaskan pas pembahasan najis dan cara mensucikannya. Tapi begini, ini banyak yang salah kaprah dalam cara menyuci pakaian. Ya, menyuci pakaian itu, misalnya pakai mesin cuci nih ya. Mesin cuci itu kan airnya kan sedikit ya, nggak sampai 2 kulah kan ya. Yang mesin cuci diputar itu kan sedikit airnya, paling itu 2 ember. Caranya agar itu pakaian jadi suci, gini, seandainya kita punya pakaian, yang satu suci, yang satu kita yakin ini kena najis, maka yang kena najis itu kita basuh dulu, kita hilangkan, kalau ada najisnya kelihatan ya kita hilangkan dulu najisnya. Misalnya yang satu pakaian ayahnya, yang satu pakaian bayinya yang terkena pup warnanya kuning, jangan dimasukkan dicampurkan bareng, jangan, harus dipisah dulu, kotorannya dihilangkan, disikat kalau perlu, kemudian kalau udah bersih baru dimasukkan ke mesin cuci, barulah di situ diputar bareng-bareng, suci semua nanti. Tapi kalau yang kena pup dimasukkan, jubah ayahnya dimasukkan, wah nanti itu najis semuanya kalau begitu. Jadi kalau najisnya kelihatan, najis aini ya, najis aini ya, kayak pup bayi, maka itu dipisahkan dulu pakaiannya, dihilangkan najisnya, diucek itu, kemudian kalau udah bersih baru dimasukkan ke mesin cuci. Tapi kalau najisnya itu nggak kelihatan, misalnya najisnya terkena percikan pipis, kita lupa bagian mana nih yang terkena percikan pipis, udah kedung masuk semuanya ke mesin cuci, gimana dong? Nah caranya begini, biar dia suci adalah masukkan dulu baju semuanya itu, termasuk yang terkena pipis tadi itu, kena percikan, masukkan ke mesin cuci, baju dulu, baru kemudian dimasukin air, ya, masukin air. Setelah itu diputer, sehingga semua baju di dalam mesin cuci itu basah semuanya. Nah, setelah itu kita lihat, airnya berubah enggak? Kalau airnya itu kok berubah jadi warna marimas misalnya, wah berarti kemarin yang ngompol ini sebenarnya lumayan tebel nih ompolnya. Baunya juga pesing. Lah, buang airnya kalau begitu, buang airnya. Lalu dimasukin air lagi gitu ya. Tapi seandainya ketika tadi hanya terkena percikan pipis sedikit, udah kadung masuk ke mesin cuci, kemudian guyurkan air. Jadi bajunya dulu masuk, diguyurkan air. Air diguyur, kemudian diputer sampai semua kain itu basah. Kita lihat, wah airnya tetap bening, nggak bau, maka itu airnya namanya ini proses pensuciannya selesai sudah ini. Itu bagian semua sudah suci semuanya, sudah suci. Lah langsung dimasukin setelah itu deterjen. Nah nggak apa-apa, masukin deterjen. Karena proses pensucian sudah selesai, tinggal sekarang proses penyucian. Beda ya. Yang pertama tadi proses pensucian dengan cara diguyur air, dikuyang-kuyang sampai basah. Ternyata airnya nggak berubah warna, rasa, dan bau. Itu udah suci itu. Lalu masukkan deterjen. Itu sekarang proses penyucian. Nah udah, kalau udah masalah deterjen mah tergantung selera, itu mau berapa kali puter, mau dikasih apa, kasih ini gitu. Jadi dalam kita mencuci, pastikan dulu proses pensucian dulu, baru penyucian ya. Jadi dengan ini kita akan mengirit air, jangan kemudian wah dibasuh lagi, siram air 1 kolam, buang, siram lagi 1 kolam, buang, nggak begitu, itu nanti kita susah pas bayar bayar pamnya ya. Terlalu banyak nanti kita tagihan pamnya. Jadi kalau menajis yang
hukmi, najis yang tidak berbentuk itu cukup diguyur air saja. Itu kalau dia mesin cuci, kalau udah muter-muter kok airnya nggak berubah, itu udah suci dia. Airnya pun suci. Ya, diminum nggak apa-apa kalau mau. Nah, tapi ketika dibuka dari mesin cuci, maka itu namanya air mustakmal. Air mustakmal. Kenapa? Karena sudah dipakai untuk mensucikan tadi, mensucikan. Airnya mustakmal. Tapi selama masih nempel dengan baju, itu bajunya airnya suci, bajunya juga sudah suci. Oke ya? Masih ada lagi? Apakah kasus ini berlaku juga di makanan? Ketika dikasih makanan orang non-muslim, khawatir nyampur dengan penggorengannya dipakai dengan yang haram. Gak usah nyarinya di dapur. Iya, gak usah kita nanya-nanya. Misalnya gini, ada tetangga kita ngasih gorengan tempe. Tetangga kita ini non-muslim. Kita terima apa enggak? Ya terima aja. Kecuali kalau yang dikasih memang gorengan babi. Nah ini jelas itu enggak, kita nggak boleh nerima itu kalau gorengan babi. Ya, kalau gorengannya goreng enggak, itu enggak usah. Enggak usah nanya-nanya sampai di situ. Apalagi nyari-nyari ke dapur ya. Enggak usah. Maksud pertanyaan sebelumnya, ketika baju yang dipakai kena percikan najis dan ingin melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut. Kalau baju kita terkena percikan najis dan kita tahu daerah mana yang terkena percikan najis itu, maka harus dibasuh dengan air. Misalnya kita tahu tadi pas pipis mercik sampai ke lutut. Ada beberapa titik karena pipisnya warna marimas, bajunya putih, celananya putih. Lah ini kelihatan warnanya nih, merah-merah percikan tadi pipis. Lah itu yang kena pipis itu dibasuh dengan air. Dibasuh ya. Kalau misalnya nggak jelas bagian yang mana yang terkena najis, maka dibasuh semua. Ya kalau susah gimana? Makanya banyak kawan-kawan itu karena khawatir kena najis, kemana-mana bawa sarung. Jadi kalau sholat pakai sarung. Sebenarnya nggak seribet itu ya. Jadi ketika kita yakin bahwa saat buang air kita nggak terkena percikan, maka itu tetap kita pakai buat sholat sah. Tapi kalau terkena percikan, maka bagian mana yang terkena percikan itu kita basuh dengan air untuk kemudian kita bersolat dengan celana tersebut. Tidak cukup dibersihkan. Bersih itu beda dengan suci ya. Ini pertanyaannya kan, apakah cukup dibersihkan? Oh tidak. Bersih itu belum tentu suci. Misalnya, ketika kita buang air atau pakaian kita kena darah nih, kena darah. Untuk apa namanya, agar pakaian itu bisa dipakai untuk sholat, gimana caranya? Ya darahnya itu harus dihilangkan warnanya, tapi nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa. Kemudian dibasuh air terakhir, kemudian baru dipakai untuk bersuci. Kecuali kalau udah dikucek-kucek, udah pakai apa itu namanya, udah pakai molto, udah pakai baik clean, kok ya nggak hilang-hilang. Nah itu ma'fun anhu, dimaafkan. Tapi kalau selagi bisa dibersihkan, dibasuh dengan air. Ya, setelah bersih dibasuh dengan air, itu baru dipakai untuk sholat. Apa mana lagi? Ada lagi nggak? Ada satu lagi, Ustaz. Wudhu dengan air 1 gayung, di mana air tersebut diambil dengan cara menciduk. Sah? Iya, tetap sah. Karena saat kita menciduk air itu, tujuan niat kita bukan bersuci kan? Tujuan kita ightiraf, ngambil air dari ciduk itu, maka sah. Tidak menjadi mustakmal, tidak. Karena air itu nggak berubah kan? Jadi kita ada satu gayung gitu ya, kemudian kita ngambil wudhu dari situ. Pas tangan kita masuk ke dalam gayung, itu kan bahasa Arabnya ightiraf ya, mengambil air dari gayung tersebut.
Itu niat kita mengambil air. Ketika tangan kita masuk itu niatnya mengambil air, bukan niatnya bersuci. Maka sesuatu yang suci kena yang suci tetap suci karena dia nggak berubah air itu. Tangan kita suci, air mustakmal yang di tangan kita pun tidak merubah air yang di dalam gayung. Maka tetap suci mensucikan. Ya. Nah ini pertanyaan terakhir ya, insyaallah ya. Jadi ada bab sendiri namanya bab al-ightiraf. Bagaimana ketika kita berwudu dengan cara apa? Tangannya dimasukkan ke gayung. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya untuk berwudu itu ada teman yang mengalirkan air. Nah, ini kita lebih apa? Ada istilahnya al-khuruj minal khilaf mustahab. Menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari perkara yang diperselisihkan itu lebih baik. Kalau diguyurkan sama teman itu tinggal kita mengusap bagian wudhu tanpa harus mencelupkan tangan ke dalam gayung. Ini tentu lebih baik dan lebih utama, gitu ya. Baik, teman-teman, itu ya, insya Allah untuk kajian malam ini. Semoga Allah berikan kita pemahaman dan ilmu yang bermanfaat sehingga dalam menjalankan ibadah ini kita ala basiratin ya, dengan pemahaman yang baik, dengan ilmu, bukan sekedar serampangan. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.